Sepi peminat? Kereta cepat cuma gaya-gayaan? Itulah sindiran pedas yang belakangan ini beredar di media Malaysia, menyentil keberadaan kereta cepat Wush Indonesia. Tapi tunggu dulu, siapa bilang Indonesia tinggal diam? Justru di balik kritik itu, Indonesia sedang menyiapkan kejutan besar. Kereta super cepat Jakarta-Surabaya yang digadang-gadang bakal lebih kencang dari Wush. Bukan cuma upgrade kecepatan, tapi juga upgrade harga diri nasional. Saat proyek Wush atau KCEC Jakarta-Bandung resmi beroperasi pada bulan Oktober tahun 2023, dunia menyaksikan dengan beragam reaksi. Banyak yang memuji, menyebut Indonesia berhasil menoreh sejarah sebagai negara pertama di kawasan ASEAN yang memiliki kereta cepat. Tapi tak sedikit juga yang skeptis, bahkan meremehkan. Salah satu komentar sinis datang dari media dan netizen Malaysia. Mereka menyebut proyek Wush hanya pemborosan karena dianggap sepi penumpang dan tidak memberikan dampak besar pada sektor transportasi. Sebuah narasi yang tentu saja mengundang perdebatan, apalagi mengingat fakta bahwa Malaysia sendiri belum mampu merealisasikan proyek kereta cepat serupa. Di satu sisi, kritik ini memang perlu diuji secara objektif. Apakah benar Wush tidak diminati masyarakat dan bagaimana Indonesia merespons tudingan itu? Mari kita lihat data dan fakta terbaru. Menurut laporan resmi PT KCIC, hingga bulan Mei tahun ini, jumlah penumpang Wush sudah menembus lebih dari 3 juta orang sejak peluncuran perdananya. Rata-rata, okupansi harian mencapai belasan ribu penumpang, bahkan meningkat tajam saat musim liburan Lebaran dan Natal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beradaptasi dan mengapresiasi kehadiran moda transportasi cepat dan nyaman ini. Dan di tengah sorotan publik terhadap performa Wush, Indonesia justru mengumumkan langkah lanjutannya. Pembangunan kereta super cepat Jakarta-Surabaya yang digadang-gadang mampu menembus kecepatan lebih dari 400 km per jam. Sebuah lompatan besar yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membuktikan bahwa Indonesia tak main-main dalam membangun masa depan transportasi. Kalau Wush saat ini bisa menempuh perjalanan Jakarta-Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam, maka proyek baru ini ditargetkan akan memangkas perjalanan Jakarta-Surabaya yang biasanya memakan waktu 8 hingga 9 jam, menjadi hanya 2,5 jam saja. Bayangkan dampaknya, bukan hanya efisiensi waktu, tapi juga dampak ekonomi yang luar biasa bagi kawasan tengah dan timur Pulau Jawa. Lalu, kenapa reaksi Malaysia cukup keras? Karena proyek ini bukan hanya soal jalur rel atau kecepatan, tapi soal prestis regional. Malaysia sendiri sempat merencanakan proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura, tapi proyek itu berkali-kali tertunda dan akhirnya dibatalkan karena berbagai alasan, mulai dari pembiayaan hingga konflik politik dalam negeri. Ketika Indonesia justru sukses memulai dan kini sedang menyiapkan ekspansi lebih besar, tentu hal ini menimbulkan kecemburuan regional. Namun lebih dari itu, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya adalah cerminan dari repositioning Indonesia di panggung geopolitik Asia Tenggara. Indonesia tidak lagi ingin dikenal sebagai negara yang hanya konsumtif terhadap teknologi luar, tetapi juga sebagai negara yang mampu memproduksi, mengelola, bahkan mengekspor teknologi transportasi. PT Inka yang berbasis di Madiun telah menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ini. Perusahaan ini bukan hanya merakit kereta, tetapi juga merancang, mengembangkan, dan mengekspor produk ke sejumlah negara, termasuk Bangladesh, Filipina, dan sejumlah negara Afrika. Proyek kereta super cepat ini menjadi kelanjutan dari visi besar tersebut. Dengan menggandeng mitra strategis, baik dari Cina, Jepang, maupun Korea Selatan, Indonesia membuka peluang investasi yang kompetitif dan berdampak luas. Negara-negara mitra tak hanya diminta menyuplai teknologi, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan melibatkan tenaga kerja lokal dalam proses pengembangan. Artinya, proyek ini bukan hanya milik segelintir elit, tetapi berpeluang menjadi laboratorium besar bagi generasi muda bangsa. Kehadiran kereta super cepat juga membuka potensi ekonomi di luar bayangan. Dengan waktu tempuh yang semakin singkat, hubungan antar wilayah akan semakin erat. Industri logistik bisa mengalihkan sebagian besar distribusinya dari jalur darat ke jalur rel. Pelaku UMKM bisa mengirim produk ke pasar yang lebih luas dalam waktu lebih singkat. Dunia pendidikan dan tenaga kerja juga akan terdampak, karena mahasiswa di Surakarta misalnya bisa dengan mudah mengakses peluang kerja di Jakarta, atau sebaliknya, tanpa harus meninggalkan domisili asalnya.
Efek lainnya adalah terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang rute kereta. Stasiun besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya akan mengalami transformasi menjadi hub ekonomi baru. Properti, pariwisata, hingga startup digital akan tumbuh dengan sendirinya jika aksesibilitas antar wilayah terjamin. Jangan lupakan pula aspek lingkungan. Dengan semakin banyak orang beralih dari mobil dan pesawat ke kereta cepat, emisi karbon akan berkurang drastis. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menekan dampak perubahan iklim dan menjadi bagian dari solusi global. Kita tidak hanya membangun rel dan gerbong, tapi juga membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun tentu saja, proyek besar seperti ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu yang utama adalah pendanaan. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana ratusan triliun rupiah. Maka perlu skema pembiayaan yang kreatif dan tidak membebani APBN secara langsung. Pemerintah mendorong kolaborasi antara swasta, BUMN, dan investor luar negeri agar beban bisa dibagi, namun tetap menjaga kedaulatan pengelolaan aset strategis. Aspek lain yang tak kalah penting adalah pengawasan. Proyek ini harus dijalankan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Jangan sampai niat mulia membangun infrastruktur nasional ternodai oleh praktik-praktik koruptif atau ketidakefisienan. Masyarakat harus dilibatkan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pengawas sosial. Karena sejatinya, proyek ini milik rakyat. Yang juga menarik adalah bagaimana proyek ini bisa menjadi arena pembelajaran teknologi. Mahasiswa teknik, lulusan politeknik, dan tenaga kerja muda bisa dilibatkan sejak tahap awal agar pengalaman mereka tumbuh seiring dengan pembangunan. Bayangkan generasi muda kita tak hanya jadi pengguna teknologi, tapi juga penciptanya. Indonesia bisa mencetak generasi insinyur kereta cepat yang tidak hanya bekerja di dalam negeri, tapi juga menjadi ekspor talenta ke berbagai negara berkembang lainnya. Dan yang paling penting, proyek ini membuktikan satu hal, bahwa Indonesia tidak akan mundur hanya karena cibiran atau sindiran. Ketika Malaysia nyinyir, Indonesia justru membalas dengan aksi nyata. Ketika dunia ragu, kita menjawabnya dengan peta biru yang siap dijalankan. Wush bukanlah puncak, melainkan batu loncatan. Dan kereta super cepat Jakarta-Surabaya bukan akhir, melainkan awal dari lompatan yang lebih besar. Dari sinilah era baru transportasi nasional dimulai. Dari sinilah Indonesia berdiri tegak, menyongsong masa depan dengan kepala terangkat dan karya nyata yang bisa dibanggakan. Kalau kamu bangga dengan transformasi ini, yuk bantu sebarkan kabar baik ini. Dukung karya anak bangsa. Dan jangan lupa, kita semua punya peran dalam menentukan arah masa depan negeri ini. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk ikuti kabar terbaru soal proyek transportasi nasional. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan tetap bangga jadi orang Indonesia.